Halo semuanya, saya Ratna. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai core values ASN. Apa sih itu? Saya luncurkan core values ASN berakhlak. Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan core values berakhlak. Core values ASN sendiri meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang disingkat berakhlak. Kementerian Pan-RB menegaskan 7 nilai core values ASN. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan dengan panduan perilaku, memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Core values yang kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan panduan perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Core values yang ketiga adalah kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilaku, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangannya selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Core values keempat adalah harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan dengan panduan perilaku, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Core value kelima adalah loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Core values keenam adalah adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Terakhir ada core values ketujuh yang harus dimiliki ASN adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, gimana teman-teman? Udah paham dong? Yuk kita sama-sama mengimplementasikan core values ASN dengan sebaik-baiknya. Setelah kita membahas mengenai core values ASN, berikut ini ada 3 ASN inspiratif yang bisa kita jadikan contoh dan teladan loh teman-teman. Yang pertama adalah Firna Dwi Oktariana, penjaga penglihatan pasien. Firna menjadi sorotan karena berhasil membuat Firna Glaukoma implan untuk membantu pasien glaukoma melawan kebutaan. Harga penemuan Firna pun hanya 1,8 juta rupiah, itu lebih murah dari harga implan pasaran di kisaran 10 juta rupiah. Harganya jauh berbeda, tapi dari segi efektivitas hampir sama. Penelitian implan hasil temuannya dimulai sejak tahun 2015, dan tahun ini baru mendapat approval dari Kementerian Kesehatan. 2. Antonius Octavian, rumah untuk penderita kusta. Antonius menjadi sosok PNS yang melawan penyebaran kusta di Jayapura lewat program Rumah Sobat dan Cinta Sobat. Ia mengkoordinasikan para guru dan siswa SD di Jayapura untuk mendeteksi penyakit kusta. Caranya tim Cinta Sobat turun ke lapangan memberi edukasi ke masyarakat tentang penyakit kusta, kemudian pihak masyarakat bisa melaporkan gejala dini penyakit kusta ke tim Rumah Sobat. Rumah Sobat sendiri dibentuk seperti posyandu dan baru aktif di Jayapura. Antonius menyebut sudah ada permintaan daerah lain agar Rumah Sobat hadir di tempat mereka. 3 adalah Huerudin, sang pengubah limbah menjadi bernilai. Setiap tahun Indonesia memiliki 11 juta ton sekam yang merupakan limbah hasil penggilingan gabah. Selama ini, petani menggunakannya hanya sebagai pupuk atau kepentingan beternak. Kondisi ini ingin diubah oleh seorang sosok dari Kementerian Pertanian, yaitu Huerudin. Ia berinovasi agar ada nilai tambah ekonomi dari limbah sekam. Ternyata sekam tersebut bisa menghasilkan silika yang berguna di berbagai industri.
Ia pun menjelaskan bahwa silika dari sekam itu tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi bisa digunakan berbagai industri, seperti industri karet untuk ban mobil, industri kaca, industri cat untuk membuat cat eksterior lebih glowing dan tahan iklim, hingga sektor farmasi. Tiga tokoh tadi sangat inspiratif dan mencerminkan perilaku berakhlak. Semoga tiga tokoh tadi dapat menginspirasi kita dan menanamkan nilai berakhlak dalam keseharian kita.